Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih yang mana pembahasan tentang makanan haram. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dapat belajar dengan baik dan juga ilmu yang Bu Hikmah sampaikan dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, kita akan membahas tentang apa itu arti makanan haram. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari makanan haram. Kemudian ada juga gambar selanjutnya. Nah, kalau ini adalah contoh dari benda yang haram untuk dimakan. Kemudian jadi kesimpulannya, apa sih makanan haram itu? Nah, makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Nah, kemudian kita menuju ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang macam-macam makanan haram. Nah, haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu haram aini. Maksud dari haram aini yaitu hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya seperti daging, darah, dan bangkai. Haram karena sifat tersebut ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah berupa hewani. Jadi, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari hewan, seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, dan darah hewan serta nanah. Nah, hewan-hewan tersebut haram karena memang sudah diharamkan dari nas Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu ada berupa nabati ataupun tumbuhan, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti kecubung, kemudian daun ganja, serta daun yang beracun. Nah, untuk selanjutnya yaitu berupa benda yang berasal dari perut bumi. Apabila dimakan, orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti timah, aspal, dan logam lainnya. Nah, itu adalah dari macam-macam haram aini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang haram sababi. Nah, maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan tersebut. Seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Jadi ada yang melatar belakangi kenapa makanan yang asalnya halal menjadi haram gitu ya. Nah, haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Seperti yang pertama yaitu makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, seperti mencuri, korupsi,
menipu, merampok, dan sebagainya. Dan yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian, harapan, taruhan, dan menang judi atau dan sebagainya. Nah, kemudian ada selanjutnya yaitu hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Nah, uang tersebut adalah haram. Kemudian yang terakhir yaitu hasil haram dari membungakan uang ataupun disebut juga riba. Nah, ini uang hasil dari penggandaan seperti ini hukumnya haram. Kemudian di sini ada makanan yang diharamkan memiliki ciri-ciri, di antaranya yaitu terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Jadi ada dalil di Al-Quran ataupun hadis Nabi juga bisa yang melarang makanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat serta berbahaya bagi tubuh dan kesehatan. Nah, hal tersebut juga merupakan ciri-ciri dari makanan haram. Selanjutnya ada makanan yang mengandung racun. Nah, sudah jelas ini pasti haram karena dapat membahayakan tubuh. Kemudian makanan yang dapat memabukkan ataupun juga bisa juga minuman gitu ya. Yang terakhir, disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sajian atau sesembahan. Sampai di sini, semoga bisa mengikuti dengan baik ya. Kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis makanan yang diharamkan oleh Allah. Antara lain yaitu yang pertama, bangkai binatang kecuali ikan dan belalang. Nah, kalau bangkai ikan dan belalang ini halal ya hukumnya. Kemudian yang B, darah dari binatang halal maupun haram, meskipun sudah dimasak seperti saran atau dideh yang mirip dengan hati dan limpa. Ada yang mengatakan marus, yaitu makanan yang asalnya darah adalah haram. Ini seperti pada contoh gambar di sini ya. Kemudian ada juga makanan yang buruk, menjijikkan ataupun najis seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, kutu, dan lain-lain. Nah, yang D, daging babi, termasuk di dalamnya kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut ya. Selanjutnya yaitu binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Dan yang terakhir, makanan yang membahayakan. Contoh makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan makanan yang basi. Nah, poin C, menjauhi makanan haram. Yang A yaitu tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Poin B, hendaklah dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Selanjutnya C, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Dan D, bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Selanjutnya E, tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa makanan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita. Yang terakhir yaitu F, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Poin D yaitu akibat mengkonsumsi makanan haram. Apa akibat dari mengkonsumsi makanan haram? Akibatnya yaitu makanan haram akan merusak kesehatan. Selanjutnya doa tidak dikabulkan.
dan merusak amal-amal soleh, kemudian hina dan rendah, serta yang terakhir yaitu menyebabkan keturunannya menjadi rusak. Yang terakhir yaitu hikmah menghindari makanan haram. Poin A yaitu makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung zat etanol atau metanol yang bersifat racun sehingga membahayakan kesehatan manusia, terutama merusak jaringan otak dan syaraf. Selanjutnya, B diharamkannya bagi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Selanjutnya, poin C diharamkan bangkai karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau baksil yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Dan yang terakhir, makanan yang menjijikkan atau kotor diharamkan karena makanan tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang Bu Hikmah sampaikan dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.